Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menerangkan tentang warisan, yaitu ahli waris yang mereka disebut dengan ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan jatah pasti dalam warisan. Ya. Jadi kalau kita lihat di layar, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada 25 orang yang bisa mendapatkan warisan dengan syarat mereka itu tidak terhalang oleh orang yang dekat. Tetapi apabila 25 ini semuanya ada, maka yang dapat warisan hanya yang terdekat, yaitu yang pertama antara istri atau suami. Jadi ini salah satu, kalau istri meninggal berarti nanti suami, kalau suami meninggal berarti nanti ahli warisnya adalah istri. Kemudian anak dan bapak atau bapak dan ibu. Ya. Jadi kalau semuanya ini ada, ya, maka yang dapat warisan hanya istri atau suami, kemudian anak, kemudian bapak dan ibu. Ya. Kemudian kita urutkan yang pertama adalah suami. Ya. Berapa bagian suami dalam warisan Islam? Ya. Dalam warisan Islam yang namanya suami ada dua pilihan atau kemungkinan ada dua. Yang pertama, bahwasanya suami itu nanti bisa mendapatkan setengah, ya, setengah. Kapan dia mendapatkan setengah? Ya, jika istri tidak mempunyai far'ul waris, yaitu tidak punya anak, baik laki-laki maupun anak perempuan, atau cucu dari anak laki-laki ke bawah. Jadi ini syarat bahwasanya suami nanti dapat setengah apabila istri itu tidak punya anak. Di sini sebutkan ayat ini menegaskan bahwasanya suami mendapatkan setengah ketika istri yang meninggal tidak punya anak, baik anak itu dari dirinya, ya suami tersebut, atau dari suami yang dulu ketika dia misalkan menikah tapi sebelumnya sudah punya anak. Ya. Apa dalilnya? Allah berfirman, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Ya. Dan bagimu, yaitu suami-suami, mendapatkan seperdua atau setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka atau istri tidak mempunyai anak. Kemudian yang kedua, suami bisa mendapatkan hanya seperempat, bukan setengah. Kapan? Jika istri mempunyai anak atau far'ul waris. Baik mereka adalah anak-anak darinya atau suami yang dulu. Ya. Apa dalilnya? Allah berfirman, fa in kana lahunna walad falakum rubu'u mimma tarakna. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkan. Sehingga dari keterangan ini, suami hanya mendapatkan dua kemungkinan. Yang pertama, dia mendapatkan setengah, atau dia mendapatkan seperempat. Kapan dia mendapatkan setengah? Ketika istri yang meninggal itu tidak punya anak, baik anak dengan suami tersebut atau anak bawaan. Yang kedua, dia mendapatkan seperempat, yaitu ketika istri itu mempunyai anak. Ya. Jika mempunyai anak, maka suami mendapatkan seperempat. Kita lihat contoh di sini, ada contoh yang bisa kita lihat. Seseorang mati atau meninggal atau wafat dan meninggalkan suami dan saudara kandung. Berapa jatah suami? Kita lihat di sini, suami mendapatkan setengah, ya, dan saudara kandung mendapatkan sisa, ya, atau asobah. Maka nanti harta warisan dibagi dua, ya, suami mendapatkan satu bagian dan saudara kandung mendapatkan satu bagian, ya, satu bagian. Contoh yang kedua,
Seseorang wafat meninggalkan suami, berarti dia anak istri meninggalkan suami dan ayah. Berapa bagian suami? Dia mendapatkan setengah karena tidak punya anak. Ya. Jadi ketika istri itu meninggal, eh, dia tidak punya anak, baik dari suami tersebut atau dari suami yang terdahulu, misalkan dia pernah punya suami. Kemudian ayah berapa? Ayah dapat sisanya. Sehingga harta itu dibagi dua, jadi suami mendapatkan satu bagian, ayah mendapatkan satu bagian. Contoh yang ketiga, seseorang mati atau wafat meninggalkan suami dan cucu. Berapa suami? Dia dapatnya seperempat. Karena cucu ini ya adalah menghalangi yang tadinya harusnya dapat setengah menjadi seperempat. Ya. Jadi karena istri ada anak atau mereka suami dan istri itu punya anak atau cucu, maka cucu ini nanti dapatnya sisa dan suami bukan lagi dapat setengah tapi dapat seperempat. Suami mendapat seperempat sebagai farad, jatah pasti karena ada anak atau cucu laki-laki ya mendapatkan dan cucu laki-laki mendapatkan sisanya sebagai ashab yaitu asobah binafsi. Karena sehingga nanti harta dibagi empat ya kita cari KPK dari seperempat ini empat, kemudian suami dapatnya satu bagian, sisanya untuk cucu laki-laki ya cucu laki-laki dapatnya tiga bagian. Kemudian contoh yang terakhir, seseorang wafat atau meninggal dan dia meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan ya dan suami. Berapa jatahnya suami? Suami dapat seperempat ya, karena ada anak-anak ini, ada anak-anak laki-laki dan perempuan, maka suami mendapatkan seperempat, sisanya untuk anak-anaknya. Karena di sini ada laki-laki dan perempuan, nanti jatahnya anak laki-laki dua bagian, anak perempuan dapatnya satu bagian. Kalau kita hitung, ya di sini seperempat, maka asal masalahnya adalah 4, 4 bagi 4 satu, ya. Kemudian di sini ada sisa, ya ada sisa berapa? 3 dan pas, ya. 3 ini untuk laki-laki 2 bagian, untuk anak perempuan 1 bagian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.